Halo, apa kabar? Balik lagi di Safe Kitchen. Nah, hari ini aku lagi mau berbagi 5 inspirasi buat menu nanti lebaran ataupun di bulan puasa. Jadi, simak. Nah, pertama di sini aku mau buat semur. Ini simple banget dan enak. Nah, untuk perbahanan bumbunya sendiri di sini aku pakai cabai merah ini sekitar 100 atau 1 ons lebih. Bawang putih, terus bawang merah, jahe, terus ini ada kemiri, aku pakai 2 sendok makan. Kemudian aku ada jahe juga, lengkuas, daun jeruk sama satu buah ini. Satu buah tomat. Nah, buat aroma terapiknya bunga lawang, kapulaga, kayu manis, pala, sama daun salam, sama cengkeh. Jangan lupa ini kecap manis cap bangonya ya. Kalau ada Indofood juga nggak apa-apa. Nah, untuk pala nanti aku blender ya. Nah, pertama di sini biar lebih memudahkan memblender, di sini aku mau potong-potong dulu bawang merahnya jadi beberapa bagian. Nah, ini lengkuasnya juga aku mau potong-potong jadi beberapa bagian. Nah, buat bonggolnya di sendiri nanti aku geprek kemudian dimasukin utuh ya, jadi nggak di blender. Nah, kalau yang dipotong-potongnya aku mau blender. Nah, ini tomatnya juga aku di blender aja sekalian ya. Nah, selanjutnya siapkan nih blendernya atau choppernya, masukin semua bahannya ya. Nah, ini dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, tomat, sama percabai jahe jangan lupa. Nah, ini kayak gini. Kalau kalian suka pakai kemiri nggak apa-apa, tapi di sini aku resepnya nggak pakai kemiri dan nggak pakai santan sih resepnya ya. Jadi ini lebih ekonomis, agak lebih sehat lah. Nah, ini dimasukin aja semuanya. Nah, ini buat ketumbarnya aku udah sangrai dulu ya, jadi lebih wangi. Kemudian ditambahin minyak, boleh air nggak apa-apa. Nah, secukupnya, kemudian di blender aja sampai dia halus. Nah, ini kayak gini penampakannya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai setengah daging. Nah, ini dagingnya daging Pakistan ya, sapi Pakistan. Nah, ini aku beli setengah kilo aja dan di cutting sama si mamangnya. Nah, ini udah dicuci bersih. Kemudian aku siapin wajan ini, wajan yang bilang wajannya sangat apa ya, lucu ya. Ini kayak gini wajannya. Nah, ini dimasukin aja paling bawah si dagingnya yang udah dicuci. Kemudian nih bumbu halus dimasukin semuanya. Jangan ragu-ragu ya, masukin aja semuanya biar nanti lekoh. Karena kita nggak pakai santan, jadi si bumbunya harus bener-bener banyak terus lekoh, jadi lebih enak gitu. Nah, ini daun jeruknya dirobek aja bagi dua. Kemudian ini nah lengkuas yang tadi bonggolnya, kemudian aroma terambiknya juga ikut ya. Nah, kemudian ini kecapnya aku pakai 8 sendok dulu. Nah, kalau kurang nanti ditambahin ya di pertengahan. Kemudian ini aku pakai 1 sendok teh merica bubuk, aku adanya yang hitam jadi nggak apa-apa. Nah, ini garam sekitar 1 sendok makan. Nanti aku mau tambahin juga. Nah, ini tambahin juga sedikit lagi minyak gitu, biar dia lebih pelem kalau kata ibu aku tuh. Nah, kemudian diaduk aja semuanya. Ini sampai tercampur merata. Nah, ini kenapa nggak di kompor langsung, biar dia merata dulu ya di sini. Nanti aku langsung masak di kompor. Nah, di sini aku juga tambahin sekitar 3 sendok makan gula pasir. Nah, ini metode ini aku pelajari dari ibu dulu, kan waktu lebaran suka kayak gini. Tapi dia ditumis dulu si bumbunya. Nah, ini sama persis, tapi di sini aku nggak ditumis dulu ya biar nggak ribet. Jadi nanti biar lebih meresap ke dagingnya. Nah, kalau udah kayak gini kita masak di atas api. Nah, apinya cenderung sedang aja ya, nggak usah terlalu besar, biar kita mematangkan si bumbu yang mentah tadi. Pokoknya ini di oseng-oseng aja kayak masak bumbu biasa. Nah, kenapa si dagingnya harus besar-besar potongannya, biar dia kan diaduk-aduk kayak gini, biar dia nggak hancur. Kalau dia tipis-tipis nanti dia hancur gitu. Nah, kalau kalian maunya direbus dulu silahkan, tapi di sini aku nggak, lebih praktis aja ya, cuci bersih aja. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kalau udah agak mendidih kan ada airnya sedikit dari bahan-bahannya. Kita tunggu sampai dia pokoknya mateng, harum si bumbunya. Terus si minyaknya keangkat ya ke atas naik. Nah, itu berarti pertanda udah matang si bumbunya. Nah, di sini aku tambahin lagi sekitar 2 sampai 3 sendok makan lagi si kecapnya. Biar dia lebih pekat ya warnanya, nanti cakep banget pokoknya meresap. Dan jangan takut alot ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini ya semuanya nih, lihat. Udah mulai ke atas si minyaknya dan udah mulai harum. Nah, ini rempahnya lumayan komplit ya, cuma kurang daun serai sama daun salam.
Itu aja ya. Nah ini nggak apa-apa, skip aja. Kalau nggak ada tuh jangan memaksakan. Nah ini kayak gini aja udah cukup, udah enak banget serius. Ini kalau makin dihangatin makin enak. Nah ini kayak gini nih udah siap buat dimasukin air karena udah tanak si bumbu-bumbuannya ya. Nah kemudian ini dimasukin aja air sekitar 1 liter lebih, pokoknya sampai dia terendam, dan kita tunggu sampai dia matang. Udah gitu aja, ini simple banget. Awalnya doang yang ribet ya. Nah di sini aku juga tambahin sekitar setengah sendok makan lagi garam sama MSG. Nah kalau kalian gak suka MSG boleh pakai kaldu jamur atau kaldu ayam ya, atau kaldu sapi juga boleh. Nah ini diaduk-aduk supaya semuanya larut, dan kita tunggu sampai dia mendidih. Nah kayak gini. Nah ini aku masak sekitar 1 jam dari proses tadi dinyalain api sampai dia mateng. Nah ini kayak gini. Ini belum ya, masih banyak airnya, nanti dulu. Nah serius. Nah ini cabenya kan tadi banyak jadi agak merah, si hasil dari semur dagingnya ya. Nah serius ini bumbunya tuh enak banget, lekoh banget, meskipun tanpa santan, tanpa kemiri, ini dijamin enak banget. Jadi kalian kalau yang alergi kemiri ataupun banyakkan kolesterol dari santan, ini cocok banget resep ini ya. Oke ini siap disajikan, tinggal dimatiin kompor. Ini makan sama nasi anget aja udah enak. Dari berbagai jenis olahan ayam, mau itu berbumbu bersantan ataupun digoreng aja. Nah ini salah satu menu ayam favorit aku, namanya ayam masak diraja. Ini serius bumbunya meresap banget, caranya mudah. Nah di sini aku udah siapkan sekitar 9 atau 1 kilogram daging ayam. Ini aku udah potong-potong. Nah kemudian di sini udah dipilet atau dibuang ini ya, bukan dipilet, dibuang kulitnya. Kemudian di sini buat seasoningnya aku pakai setengah sendok makan kunyit, kemudian 1 sendok makan ketumbar bubuk, sama setengah sendok makan garam. Nah udah itu aja, kemudian digaul sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata kayak gini, ini dimarinasi sekitar 5-10 menitan di suhu ruang ya, jangan dimasukin ke kulkas. Nah ini kayak gini udah tercampur. Nah untuk perbumbuannya sendiri di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, terus jahe. Nah ini cabai hidup sama cabai kering yang udah aku rebus. Kemudian buat aroma terapiknya aku pakai serai sama daun jeruk. Nah selanjutnya aroma terapik yang kalian butuhin tuh kayu manis, cengkeh sama kapulaga. Nah kalau ada pakai bunga lawang 1. Nah kalau ini aku nggak ada. Nah selanjutnya di sini aku mau iris-iris dulu, kemudian dihalusin aja semuanya, kecuali si bahan aroma terapiknya. Nah ini dua diiris-iris, sudah dipotong-potong, dihalusin aja sampai benar-benar halus ya. Nah selanjutnya di sini aku pakai air sedikit biar dia tidak seret. Kemudian dihalusin. Nah jangan lupa ditambahin juga ini 1 sendok makan ketumbar bubuk. Mau ketumbar butiran juga nggak apa-apa. Nah ini kayak gini teksturnya udah halus ya. Nah di sini aku udah siapkan juga, udah panaskan minyak goreng. Nah pertama di sini aku mau goreng nih ayam yang udah tadi dimarinasinya. Ini goreng sampai dia mateng, tapi nggak terlalu garing gitu, jadi masih juicy. Nah kalau kalian nggak ada bumbu racik, ini pakai bumbu yang aku tadi pakai juga, ini udah enak banget. Nah ini kalau udah semuanya tinggal ditunggu aja sampai dia setengah matang dulu, baru dibalik ya. Udah setengah matang, jadi tinggal dibalik aja kayak gini satu persatu ya, biasa kayak goreng ayam biasa. Ayamnya udah matang ya, jadi tinggal diangkat kemudian ditiriskan aja, karena nanti aku mau masak lagi agak lama, jadi bener-bener si bumbunya tuh meresap banget. Nah untuk minyaknya aku pakai yang tadi goreng ayam.
Aku udah iris juga bawang merah, ini sekitar 3 siung, kemudian dimasak aja. Nah jangan lupa ini masukin bahan aromatiknya, kayu manis, cengkeh, kapulaga, daun jeruk, sama serehnya. Nah ini ditumis saja sampai harum. Ini apinya pakai yang kecil aja ya. Paling penting 1 sendok makan penuh serbuk kari atau kari powder. Nah kalau kalian pakainya lebih, ayamnya kayak 2 kilo tuh pakai 2-3 sendok makan ya. Tumis saja sampai harumnya keluar. Nah selanjutnya ini dimasukin aja si bumbu yang udah dihabisin tadi, dan tumis atau masak sampai dia benar-benar tanak, sampai pecah minyak ya. Ayam masak diraja ini nggak pakai santan, jadi kuncinya kalian harus pakai bawang merah itu yang agak banyakan. Nah nanti pas jadinya tuh dia enak banget, lembut, terus si tekstur sausnya tuh enak, nyatu banget pokoknya. Dipakai-pakai juga di restoran Arab ya, aku sering nemu menu ini. Nah ini kemudian ditambahkan ya 5 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus tiram. Selanjutnya di sini aku pakai juga serbuk, setengah sendok serbuk cabai bubuk ya. Aduk aja sampai mateng ya. Nah di next video nanti aku buat versi dagingnya, jadi ini cocok banget buat sajian di bulan Ramadan ataupun pas lebaran ya. Yang bosen makan opor ataupun rendang, ini alternatif banget karena masaknya cuma 1 jam kurang lebih, dan bumbunya simple banget. Seasoningnya biasa kaldu jamur, terus garam, gula, kemudian pakai MSG sedikit ya. Pakai merica bubuk, tinggal diaduk-aduk aja. Nah kalau aku masak ini buat 1 minggu, jadi dimasukin freezer. Kalau males masak tuh tinggal diambil, kemudian dia panasin di microwave ya. Udah, itu simple aja. Nah kemudian kalau udah pecah minyak nih, tinggal dimasukin aja si ayamnya. Nah jadi pakainya apinya tuh kayak bener-bener kecil gitu, jadi masaknya agak lama tapi bumbunya meresap. Karena sesuatu yang dimasak lama itu jadi enak kayak rendang kan. Nah selain bumbunya jadi nambah meresap, kemudian si tanak dari bumbunya itu nambah enak pokoknya. Aku tambahkan air sekitar 400-500 ml. Aduk-aduk aja ya. Dan tunggu aja ini sampai si airnya surut tapi si bumbunya tuh mateng gitu. Ayam masak diraja ini simple banget. Ini salah satu favorit aku beberapa kali ngomong. Nah pas nanti video ini mungkin aku upload, aku udah berapa kali, kayaknya 5 kali aku buat. Sausnya tetap sama tapi aku pakai daging gitu biar lebih awet. Kalau pakai daging tuh awet 2 minggu, kalau ayam tuh 1 mingguan disimpan di freezer ya. Ini tinggal dimasak 30-40 menit, tapi aku masaknya 1 jam. Kayak gini kekentalannya tuh, pecah minyak. Ini pakan make nasi lemak atau nasi uduk. Ini enak banget, apalagi kalau pakai nasi kuning ya. Nasi putih aja enak banget pokoknya. Ini tinggal disajiin, kemudian tinggal dikoreksi rasa. Nah udah matang pokoknya, ini harum, kalian harus benar-benar coba. Hidangan satu ini selain wajib ada di hari raya lebaran, ini salah satu menu favorit semua orang, terutama anak-anak ya. Ya ini opor ayam kuah kuning yang pembuatannya ini simple banget, tanpa kemiri. Ini masih enak dan kalian wajib coba. Nah untuk bahannya sendiri di sini aku udah siapkan sekitar 700 gram. Nah ini aku ukurannya yang kecil ayamnya, kemudian aku potong jadi beberapa bagian. Nah ini pahanya juga aku potong nggak jadi 2, jadi besar aja nggak apa-apa.
Nah, untuk selanjutnya untuk bumbunya sendiri biasa nih bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit. Kemudian aku pakai lengkuas, daun salam. Nah, untuk daun salamnya di sini aku nggak ada. Aku pakai serai sama lengkuas saja. Nah, kemudian ini pakai coconut milk atau santan instan ya, cuma 100 ml. Nah, untuk selanjutnya ini bawang putih, kemudian kunyit. Karena kunyitnya sedikit nanti aku tambahin lagi kunyit bubuk. Kemudian jahe, bawang merahnya yang udah dipotong-potong. Ini kunyit pakai setengah sendok teh. Kemudian ketumbarnya aku yang pakai yang bubuk 1 sendok makan. Pakai juga ini merica. Tambahkan air 50 ml, kemudian dihalusin aja ya. Nah, dihalusnya pakai blender biar cepet. Ini bumbunya udah siap ya, udah halus, jadi disisihkan aja. Nah, selanjutnya aku udah siapkan juga wajan. Kemudian aku tambahkan 50 ml minyak goreng kurang lebih. Kemudian dimasukin aja atau ditumis di bumbu yang udah dihalusin. Tumis sampai dia wangi, sampai dia matang ya, sampai dia tanak pokoknya. Nah, diaduk-aduk aja kayak gini. Selanjutnya di sini aku juga mau tambahkan aromatiknya. Ini pakai lengkuas sama batang serai yang udah digeprek ya. Tinggal diaduk-aduk aja. Selanjutnya di sini aku mau tumis si bahannya ini sampai dia pecah minyak, biar nggak bau langu terus awet ya. Si kuahnya tuh nggak cepat basi. Nah, kalau udah pecah minyak, si bumbunya dimasukin aja si ayam yang udah dicucinya. Kemudian di sini aku mau tumis sebentar si ayamnya sekitar 5 menit sampai si lemaknya keluar dulu dan bumbunya itu menyeluruh ya, kayak merata kayak gitu ke ayamnya. Nah, kalau udah kayak gini, ini tunggu dulu sebentar. Selanjutnya aku mau tambahkan 1200 kurang lebih, kalau kurang jangan ditambahin ya. Ini air. Nah, ini sampai tenggelam pokoknya, sampai nanti cepat matang ya. Biar cepat matang si airnya ditambahin. Nah, ini di sini aku nggak seasoning dulu. Setelah dia mendidih baru aku mau seasoning dan dimasukkan si santannya. Aduk-aduk aja perlahan biar si bumbu yang di bawah mengerak tuh dia larut. Dan tunggu dulu sampai si kuahnya mendidih. Kalau kuahnya udah mendidih kayak gini, di sini aku mau tambahkan bumbu penyedapnya ya. Untuk bumbu penyedapnya di sini aku pakai kaldu ayam, terus garam, MSG sama gula. Udah itu aja. Kemudian santannya 100 ml santan ya. Nah, ini 100 ml santan ini udah cukup. Ada yang di pack itu 65 juga udah cukup ya buat 1 kilo atau di bawah 1 kilo si daging ayamnya. Nah, kemudian diaduk-aduk aja biar si santannya tidak pecah. Nah, ini pelan-pelan aja diaduknya. Dan masak sekitar kurang lebih 1 jam biar si bumbunya meresap, si ayamnya empuk. Nah, ini kayak gini ya, jadi sesekali diaduk-aduk, jangan ditinggal. Nah, kuahnya ini sampai dia sedikit menyusut kayak gini dan si ayam udah empuk, itu berarti opor ayam kuah kuning untuk lebarannya siap dinikmati ya. Ini serius simple banget, meskipun tanpa kemiri ini enak banget, gurihnya ada. Kalau di rumah tuh tanpa kemiri ya, karena bapak saya tuh gak suka kemiri, jadi ibu selalu buat tanpa kemiri.
Nah ini kayak gini, ini tinggal dikoreksi rasa aja, kemudian tunggu sebentar biar airnya satu. Nah ini matikan kompor, kemudian dipindahkan ke wadah yang lain. Nah tambahkan juga bawang merah goreng yang udah disiapkan biar wangi dan lebih enak. Nah ini simpel banget, opor ayam kuah kuningnya atau opor ayam santan kuning versi aku tanpa kemiri. Jadi kalian harus coba, ini serius enak banget. Yang nggak suka atau yang nggak bisa masak kemiri, ini cocok banget. Nah biasanya dimakan sama ketupat atau nasi putih biasa, ini udah enak banget. Nah ini salah satu olahan daging yang aku favoritkan banget. Ini buat stok makan, ini cocok banget ya. Caranya mudah, terus bahannya itu gampang. Ini cocok banget nih buat nanti hari raya ataupun bulan puasa. Kalau bosen sama rendang, ini alternatif ya. Karena ini gampang banget dan singkat cara buatnya. Pertama di sini aku udah siapkan 500 gram daging sapi. Nah ini udah dipotong-potong sama si abang-abangnya. Kemudian aku udah cuci ya. Nah aku nggak marinasi, nggak di presto atau nggak dikulub. Selanjutnya untuk bumbunya nih pakai cabai kering yang udah aku rebus sama cabai fresh sedikit. Untuk selanjutnya aku pakai jahe sekitar 2 ruas jahe, daun jeruk, kemudian ini batang serai. Nah untuk aromatiknya tambahan ini kayu manis, cengkeh sama kapulaga. Kalau kalian ada bunga lawang silahkan. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 100 gram. Nah ini aku potong-potong aja. Nah ini lebih banyak bawang merah tuh lebih enak ya. Jadi pengganti santan lebih gurih. Ini orang-orang sini kan gak pakai santan dia masak, jadi pakai bawang merah yang banyak. Nah ini jahenya juga dipotong karena agak tua, jadi biar cepet dihalusin di blendernya. Kemudian dipindahin aja ke blender bawang merah sama jahe. Aku juga pakai 12 siung bawang putih. Masukin juga cabenya ini 1 sendok ketumbar bubuk. Nah lada 1 sendok. Kemudian tambahkan air sekitar 50 ml. Kemudian dihaluskan saja ya. Untuk selanjutnya aku udah panaskan wajan. Kemudian aku mau panasin sekitar 120 minyak goreng. Kalau sudah panas, kalian harus iris sekitar 3 siung bawang putih, kemudian ditumis sampai dia wangi ya. Untuk bahan aromatik seperti kayu manis, kapulaga, cengkeh, daun jeruk sama serainya dimasukin aja. Kalau kalian ada daun salam silahkan pakai ya. Nah ini salah satu janji aku kemarin, aku masak ayam masak diraja. Ini versi daging sapi masak diraja. Ini sama plak ketiplek si perbumbuannya, cuma aku dilebih sedikit karena ini dagingnya biar lebih berbumbu. Untuk selanjutnya bumbu karinya aku pakai sekitar 2 sendok makan. Nah ini tumis sampai dia harum semerbak. Untuk ayam aku kemarin pakai 1 sendok makan aja udah cukup. Nah kalau udah wangi, tambahkan juga ini setengah sendok chili bubuk. Kalau kalian lebih suka pedas, tambahin sekitar 1 sendok makan ya. Nah diaduk aja. Kalau udah wangi, masukin si bumbu yang udah dihalusin tadi dan masak sampai dia bener-bener mateng, tanak, dan pecah minyak. Itu kuncinya biar dia enak terus tahan lama. Nah kalau kurang minyak tinggal ditambahin ya. Nah ini diaduk-aduk aja perlahan, pakai apinya sedang, jangan besar, nanti matangnya nggak bagus kalau apinya besar. Nah diaduk-aduk aja perlahan kayak gini. Nah ini belum pecah minyak ya, ini masih setengah matang si bumbunya karena masih ada airnya. Kalau udah pecah minyak nih kayak gini, kemudian dimasukin si dagingnya ini perlahan aja biar nggak nyiprat, si bumbunya kena tangan, jadi hati-hati ya.
Nah, bagi kalian yang baru bergabung di Sayap Kitchen atau baru tahu, selamat datang di Sayap Kitchen ya. Jadi dukung Sayap Kitchen dengan cara subscribe, like, sama komen. Terima kasih. Nah, ini diaduk-aduk aja. Aku tumis sekitar 7-10 menit. Pokoknya sampai dia warnanya berubah kayak gini, agak pengker kalau orang Sunda bilang. Nah, selanjutnya aku mau bumbuin ini pakai 2-3 sendok saus tiram, 5 sendok saus tomat. Kalau kalian ada pastanya silahkan. Kemudian pakai gula, MSG atau Ajinomoto, sama garam ya. Itu aja simple penyedapannya. Kemudian diaduk sampai tercampur merata. Nah, dibanding bikin rendang ataupun kalio, ini bumbunya lebih gampang ya. Terus cara buatnya juga nggak susah. Nah, selanjutnya tinggal dimasukin sekitar kurang lebih 1500 air. Nah, ini tinggal diaduk sampai si bumbunya sama air tuh kayak jadi satu kayak gitu ya. Nah, di sini aku masak sekitar 1,5 jam untuk daging sapi. Jadi kalau mau lebih lembut tinggal ditambahin kayak 2 jam gitu. Kalau untuk ayam masak di Raja kemarin cuma kurang lebih 1 jam. Jadi lebih cepat. Kalau daging dia agak keras sedikit, jadi tambahin waktu memasaknya. Itu aja sih. Diaduk sesekali aja kayak gini agar nggak mengerak bawahnya ya. Nah, ini apinya juga jangan pakai yang besar, pakai yang sedang aja. Jadi harus telaten kalau masak daging kayak gini tuh. Kalau airnya sudah menyusut kayak gini, terus si kuahnya udah pecah minyak juga, si dagingnya udah mateng, ini jangan ditinggalin, diaduk terus perlahan sampai menemukan tingkat bumbu yang pekat tuh. Versi kalian kayak apa ya? Nah, kalau versi aku kayak gini ya, yang masih ada kuahnya. Jadi pas makan tuh sama nasi anget atau pakai lontong tuh enak, bumbunya tuh gak kering gitu. Aku lebih suka bumbu yang kayak gini. Nah, ini diaduk-aduk aja dan dimasak sebentar lagi. Dan tinggal dikoreksi rasa. Daging masak di Raja siap buat disajiin. Nah, ini kayak gini tuh, dagingnya udah empuk banget. Ini kalau aku masak tuh kayak sausnya tuh buat pasta, tinggal di pasta atau makaroni direbus pakai bumbu ini cocok banget ya. Selanjutnya biar tambah enak pakai bawang goreng ya. Nah, ini opsional. Halo, apa kabar? Balik lagi di Sayap Kitchen. Nah, hari ini aku lagi mau buat menu yang favorit bocil-bocil atau termasuk keponakanku, ini yaitu ayam kecap tapi plus cabai hijau di sini yang lebih spesial ya. Nah, pertama di sini aku udah siapkan sekitar 450 gram ini daging ayam. Nah, di sini aku belinya kebetulan gak ada kulitnya, bukan disengaja dilepasin ya. Nah, selanjutnya aku udah cuci bersih juga, jadi aku nggak marinasi pakai apa-apa. Nah, selanjutnya aku udah siapkan seperempat bawang bombay, ini diiris aja biasa kayak gini. Nah, kalau sudah di sini aku juga tambahkan 1 bawang merah. Nah, kalau kalian punya yang kecil pakai 3 siung juga udah cukup ya. Nah, ini diiris-iris aja seperti bawang bombay yang tadi. Nah, selanjutnya di sini aku pakai 5 siung bawang putih diiris juga ya. Nah, kalau si bawang putihnya udah diiris kayak gini, selanjutnya di sini aku udah siapkan 1 ruas jahe. Nah, ini aku pakai jahe 1 ruas saja, kemudian diiris aja ya. Ini simple banget pokoknya resep ayam kecapnya. Semuanya diiris saja ya, modal diiris, nggak usah dihalusin. Nah, kemudian di sini aku ada 2 batang daun bawang. Nah, ini dipotong aja kayak gini.
Selanjutnya aku pakai 1 buah tomat. Nah ini kayak gini dipotong-potong aja biasa ya. Nah ini kalau udah beres. Nah untuk cabai hijaunya dikira-kira aja. Nah ini jenisnya yang tidak pedas ya. Jadi ini aman buat bocil. Kalau masaknya buat anak-anak gitu. Nah pertama di sini aku udah siapkan atau tuang minyak. Ini pakai yang banyak. Nah ini tipsnya biar si ayamnya lebih juicy, gak kering. Si minyaknya pakai yang banyak ya. Nah kalau dirasa si minyaknya udah panas, ditumis aja ini per bumbuan atau bahan yang udah diirisnya kayak tomat, bawang putih, jahe, bawang merah sama daun bawangnya. Nah ini ditumis sampai dia layu, sampai dia harum, pokoknya ditumis aja kayak gini. Nah ini sekaligus dimasukin aja biar cepet. Nah selanjutnya kalau udah setengah layu dan harum kayak gini, dimasukin si ayamnya. Nah ayamnya dimasukin, kemudian ditumis sebentar sampai dia setengah layu ya. Nah ini jadi bakalan juicy si ayamnya tuh, dijamin ya. Apalagi dimakan sama nasi anget sama anak-anak tambah kerupuk, wah enak banget pokoknya. Nah ini didiamkan masak sekitar 5 menitan kurang lebih, pokoknya sampai si ayamnya berubah warna ya. Nah selanjutnya ini tetap diaduk aja kayak gini sampai si minyak sama airnya tuh mendidih ya. Nah oke, kalau udah kayak gini aku mau seasoning ini pakai kecap 2 sendok makan kecap manis dulu. Kemudian aku pakai saus tiram ini 1,5 sendok makan. Selanjutnya pakai kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian di sini aku pakai merica 1 sendok teh, MSG aku pakai sedikit. Kemudian garam 1,5 sendok teh ya. Nah kalau tingkat keasinan itu sesuaikan sama apa namanya tuh keinginan atau kesukaan kalian. Nah aku tambahin lagi sekitar 2 sendok makan kecap manis dan cabenya dimasukin juga. Nah kita masak biar semua bumbunya tercampur atau meresap sempurna. Nah jangan dulu dikasih air. Nah ini diaduk-aduk dulu sebentar, kita tumis. Nah kita tunggu sampai mendidih dulu kayak gini. Nah kemudian di sini aku tambahkan sekitar 2 sendok makan kecap manis lagi karena warnanya kurang pekat ya. Nah ini diaduk-aduk aja sampai mendidih dulu ya. Nah oke, selanjutnya kalau udah mendidih kayak gini aku mau tambahkan air ya. Nah biar matangnya merata dimasukin air, karena air yang dari ayam atau tambahin minyaknya kurang. Nah ini sekitar 100 atau 150 sampai si ayamnya tenggelam, pokoknya sampai dia tenggelam si ayamnya. Nah kita tunggu sampai dia surut si kuahnya itu dan bumbunya meresap sama si warnanya lebih pekat lagi gitu. Kalau udah surut, nah ini kayaknya diaduk-aduk aja sesekali. Nah ini dijamin gak akan hancur ya si ayamnya, karena tadi ditumis dulu gitu. Nah oke, kalau udah kayak gini ditunggu aja sampai menyusut. Nah ini udah mulai kental si kuahnya, serius ini enak banget. Ini biasanya ini kesukaan ponakanku ya, kalau ibunya lagi masak ayam kecap pasti buat dia. Nah ini kayak gini. Kalau biasanya di tempatku kalau hari raya ibu selalu masak apa namanya ayam kecap ataupun daging kecap. Nah ini kalau udah kayak gini tinggal dikoreksi rasa karena si bumbunya udah meresap. Nah ini jangan dibiarin agak kering banget karena si kuahnya tuh yang bikin enak, jadi ngeklop sama ayamnya nanti ya. Nah ini tinggal dikoreksi rasa, kemudian matikan si apinya dan siap buat disajiin. Nah oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. See you next video and happy cooking.